Hai, aku Sheila Utarina dan hari ini aku bakal ngobrol tentang sesuatu yang luar biasa sekali gitu ya. Kita akan mengulik mengenai film dokumenter yang judulnya Her Story, yang tentunya mengangkat satu kisah nyata dan akan menginspirasi dan memotivasi kita khususnya untuk para perempuan Indonesia. Film ini diproduksi oleh Rumah Studio Anak Bangsa dan spesial hari ini aku bakal ngobrol barengan sutradaranya dan juga salah satu pemainnya. Yang pasti udah pada kenal dong sama Om Rudi Sudjarwo. Halo, apa kabar? Baik. Luar biasa. Dan juga ada Ibu Aryani, salah satu tokoh pemeran di sini, Bu ya. Apa kabar, Bu? Terima kasih, baik. Luar biasa. Ini kita nggak usah kaku-kaku ya, ngobrolnya santai aja. Kok kayaknya agak tegang sih, tapi bentar, sorry. Ini manggilnya bener Om, Bang, Mas, Pak, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mbah juga boleh kadang-kadang. Kalau udah dua Iya, tapi gini. Kalau udah diulang dua kali. Jadi lucu ya. Tapi gini, kenapa aku panggil Om gitu ya? Mungkin teman-teman biar tahu, karena waktu aku masih kecil aku nonton filmnya AADC yang digarap sama Om Rudi. Jadi sekarang udah dewasa dan kayaknya memang dulu masih kecil, masih segini loh. Sekarang udah segini. Terima kasih loh udah membuat saya tua. Dan kabarnya film Her Story ini adalah film dokumenter pertama yang digarap sama Om Rudi. Apa benar ya? Betul. Oke, padahal kan yang kita tahu sudah melanglang buana di dunia perfilman gitu ya. Memang baru terpikir untuk membuat satu film dokumenter atau gimana gitu? Film dokumenter itu emang nggak buat siapa saja ya menurut saya. Kalau film cerita itu kan kayaknya semua orang bisa berimajinasi, fiksi dan segala macam. Mereka suka film A, mereka akan bikin kayak film A dan segala macam. Kalau dokumenter itu kayaknya panggilan, jadi nggak bisa sembarangan. Oke. Kebanyakan orang yang punya spesial kegelisahan terhadap tema tertentu atau masalah tertentu dan dia kemudian menggunakan film sebagai alatnya gitu. Nah kebetulan saya kemarin diajak teman untuk mengangkat kisahnya Mbak Aryani gitu loh, dan buat saya itu tantangan yang sangat luar biasa karena biar bagaimanapun setelah saya sadari film dokumenter itu hierarkinya itu tertinggi loh menurut saya. Karena yang kita rekam itu true character. True life story, true character, dan kita berusaha menggali kan apa yang ada di dalamnya kan. Dan itu menurut aku tidak semudah kalau kita berimajinasi ngawur gitu loh. Tidak ada, kan ada dua kemungkinan, dokumenternya either tambah jelek dan malah menghancurkan si Pemeran tokohnya. Atau sebaliknya malah bisa mengangkat kan sebenarnya gitu kan. Atau membuat orang memang berkomunikasi gitu loh. Kan yang pentingnya itu, ngapain bikin dokumenter kalau cuma sekedar informasi yang membuat kita kayak berita aja yang akhirnya mungkin bosan gitu loh. Jadi itu yang harus hati-hati, dan menurut saya mungkin Tuhan memberikan saya kesempatan sekarang karena mungkin dulu belum siap. Karena tidak semudah itu kita menggali soulful person like this gitu ya, orang yang penuh dengan nyawa, kehidupan yang sudah bertahun-tahun dengan segala permasalahannya. Tidak semudah itu menurut saya kalau untuk diangkat. Kalau cuma merekam informasinya, gampang. Semuanya bisa. Informasi itu mengenai dia tinggal di mana, dia ngapain aja, kegiatannya apa aja, terus apa yang ke depan mau dilakukan, itu gampang kalau itu. Tapi ketika kita mau menggali, terus kita mau yang kita gali itu nyampe. Artinya kan gini, yang saya suka dengan dokumenter ini adalah kesempatan kita untuk menguak kegelisahan yang ada gitu. Apa sih ya permasalahan hidup manusia seutuhnya gitu, siapapun itu gitu. Jadi menurut aku bisa relate ke orang yang nonton gitu. Yes, Jadi kalau dihitung-hitung emang nggak bisa kenapa hierarki tertinggi, karena ternyata the film dokumenter itu ketika kita doing it right ya, tidak bisa dinilai harganya, priceless itu. Nggak ada bisa, itu cocok itu harganya sekian, dokumenter nggak bisa gitu. Karena people's life. Jadi kalau bicara genre, sebenarnya dokumenter tuh nggak ada genrenya. Dokumenter is the format. Of how we shoot this gitu kan. Kalau genre itu kan bisa ada drama, ada ini segala macam kan. Kalau ini nggak ada. Dokumenter itu bagian dari cara kita untuk bercerita sebenarnya. Caranya adalah mendokumentasikan seseorang atau sesuatu untuk kita bisa komunikasikan ke orang lain gitu. Dan kebanyakan unscripted kalau menurut saya gitu. Karena kan hidupnya udah terjadi, ya kan nggak mungkin lah kita ulang lagi. Nah, yang ada itu dokudrama. Kalau dokudrama itu bisa mereka ulang peristiwa itu seolah-olah itu dokudrama. Tapi kalau dokumenternya kan pure, kita datang, kita shoot, we see what we get, ya kan, and then we try to mengait-kaitkannya supaya bisa menjadi sebuah emotional thing gitu kan. Nah kalau tentang apa, menurut aku ya tentang seorang manusia yang tumbuh di sebuah kehidupan seperti kita semua. Tapi kan setiap manusia, kenapa Tuhan menciptakan dia, menciptakan saya, menciptakan kamu, kita kan melalui path yang berbeda-beda kan.
Dan yang menarik itu adalah path mereka itu kan sebenarnya ada satu benang merahnya. Ada ya, tiga-tiganya seniman luar biasa kalau menurut aku gitu. Di bidang yang luar biasa juga gitu. Jadi akan menarik, dan tiga-tiganya wanita. Nah itu yang sangat menarik buat saya, karena itu nggak just another human berarti kan, mereka is a family yang memang ada genetically something yang super gitu, yang bisa kita angkat gitu. Itu sih kalau menurut saya sih. Permasalahannya apa ya, itu harus lihat di film. Berarti kan karena ini merupakan hal yang baru yang tadi sempat dikasih tahu juga kan, yang pertama ya kan film dokumenter yang digarap sama Om Rudi. Ada tantangan tersendiri nggak sih untuk menggarap suatu film? Pasti, tantangannya paling berat kalau menurut saya ini. Dari semua film yang saya bikin yang paling susah yang ini. Karena kita nggak mau messed up everybody's life kan. Iya dong. Iya sih. Kita messed up dia. Berarti kan kan harusnya gini, sebuah film itu either dia bisa memecahkan sebuah masalah atau paling nggak close to untuk menyadarkan orang bahwa there's a problem there gitu, atau juga bisa menjadi healing, ya kan? Bisa jadi penyembuh bagi kita yang butuh. Oh gitu. Oh berarti kok bisa kayak kita jadi third party yang nonton, pihak ketiga yang melihat masalah. Karena kadang-kadang kita kalau in the middle of the masalah, kita nggak bisa menjadi pihak ketiga yang bisa melihat itu dengan fair gitu. Karena we are in the middle of it. Tapi kalau kita di luar, terus kita melihat people's problem, dan kita bisa feel it gitu emotionally, dan wah berarti kok waktu itu harusnya agak gini, berarti kok ke depan nggak mau. Ada gitunya gitu. Kadang-kadang perlu ada orang yang harus ditampar dulu, ada orang yang mungkin harus nonton dulu baru bisa sadar, meskipun nanti 3 bulan lagi lupa. Namanya manusia ya, fine gitu loh. Itulah kalau menurut saya. Oke, tapi kalau boleh tahu dari sisi Om Rudi sendiri gitu ya, secara pribadi, kenapa akhirnya terima tadi ya diajak sama temannya untuk garap film ini yang notabene ini non-komersial? Betul, jadi kalau menurut saya, seperti saya bilang, kalau saya datang, offer ini datangnya mungkin even 5 tahun, 3 tahun yang lalu aja, 5 tahun yang lalu ya, mungkin saya nggak berani. Atau bahkan pada waktu saya ADC, waktu itu lagi peak-peaknya, lagi awal-awal, ada satu job kayak gitu, paling, aduh gue bukan sutradara film dokumenter, gue nggak tahu. Apalagi saya ngeliat kan senior-senior saya kan bikin dokumenter kan kayak Riza, Garin kan, waduh, nggak pede lah kita lah kan, langsung bayanginnya kan, ada 1000 pulau gitu, ada ini, wah, Garin lagi kan segala macam, wah nggak mungkin. Nah, karena saya melihat diri saya bukan, I'm not really that seniman gitu. So maybe I don't know how-nya gitu waktu itu. Nah kalau sekarang ternyata setelah bertahun-tahun, belajar dari kesalahan kita dan trial and error dan segala macam, saya sadar bahwa purpose saya itu baru saya temukan sekarang. Apa sih gue ada di dunia ini, ngapain gue sebenarnya? Bikin film udah, dikasih kesempatan sama Tuhan bikin film yang sukses udah, bikin film yang gagal udah, belajar bikin film bagus udah, belajar bikin film jelek juga udah, let's say gitu ya. Tapi kenapa ada offer ini di depan gue sekarang? Berarti, dan gue nggak nyari lagi offer ini kan, bukan something yang kita propose wanna make it kan gitu. Berarti ada yang ngasih ke gue nih, tinggal, kalau menurut aku gini, ketika offer itu datang di aku waktu itu, aku belajar gini bahwa doesn't matter kita udah nggak penting kita kayak apa sebelumnya kan. Yang penting itu adalah keputusan kita berikutnya. Ternyata. Jadi yes or no kita atau kita mau ngapain tuh akhirnya that's yang will define us. Ketika saya disadorkan, saya belum tahu bakal jadi kayak apa. Saya pas ketemu Mbak Aryani pertama, baru saya sadar harus ngapain. Karena kita nggak pernah tahu, kan belum kenal kita sama Mbak Aryani dan keluarga gitu kan. Saya datang pertama ke rumahnya, dan ketemu, saya akan sadar bahwa gua kalau nge-shootnya orang, let her talk. Karena powernya ada di dia. Kalau gua kebanyakan kemana-mana footage gua, selesai gua. Salah. Makanya konsep saya tuh nggak yang dia ngomong, gua isi banyak apa, gua banyak apa. Karena the power of she's the one that have to do the talking gitu loh. Karena kata orang nanti, tapi kan kelihatan kayak orang ngomongin, no, beda kalau orang ini yang ngomong. Karena emotionally, ya kan, kayak gitu loh. Gini, kita punya kesempatan untuk nge-shoot sesuatu nih, ya kan? Yang satu benda, yang satu orang yang punya nyawa dan powerful. Ya goblok kalau kita kesini. Ini kan bisa diulang kapan aja, yang ini nggak bisa lah, orangnya kan itu umurnya nambah terus. Nggak bisa kita rewind lagi, ya kan? Daripada gue cut ke dia, ke benda ya, ke dia lah orangnya penciptaan Tuhan yang paling tinggi, manusia, kok ngapain gue nge-shoot ke benda ini? Ngomong waktu aja. Oke, bentar, tahan dulu, kita ke Ibu Aryani dulu. Pas akhirnya ketemu sama Om Rudi gitu kan, ngobrol, tadi seperti yang sempat diceritain sama Om Rudi, apa sih yang akhirnya membuat, gini, dari awal Ibu setuju, akhirnya masa lalu Ibu, cerita kelam Ibu itu diangkat ke sebuah film? Saya rewind sedikit ya waktunya. Ada seorang teman yang sama yang menawarkan ini, pernah menawarkan saya sesuatu gitu, bilang
apa yang bisa saya lakukan untukmu, untuk menyenangkan hatimu gitu ya. Saya bilang, aduh aku dari dulu punya ide pengen buat film dokumenter tentang ibu saya dan tentang anak saya, tentang saya. Karena kita tiga-tiganya seniman dan bidang kita itu beda-beda. Menarik dong ketika seniman ceritain gitu kan. Dan kita nggak punya, saya tidak punya tujuan untuk healing apapun, nggak ada. Tapi saya sudah coba beberapa kali ya buat film dokumenter itu, nggak pernah jadi. Ketika anak saya umur 9 tahun pernah saya buat, nggak jadi. Yang waktu dia umur 13 tahun udah serius loh, orang filmmaker yang saya bayar untuk itu, tapi nggak jadi juga, entah kenapa kandas gitu ya. Ya udah. Terus ketika temen tuh bilang, saya ada Rudy, saya bilang, oke, saya dengar dia, saya pernah nonton filmnya dia, oke, saya percaya ya. Karena saya punya banyak pengalaman ketika kita memberi hati kita pada orang yang salah, he gonna drop its heart. Dan itu kan sakit lagi ya. Jadinya saya lihat Rudy, saya langsung, wow, dia kuat sekali gitu ya. Saya ada merasa koneksi ya, kalau kita bilang sedikit kitsch ya, kalau orang bilang, ada koneksi yang sangat deep. Pain-nya Rudy sama pain saya somehow with us like connected. Saya nggak tahu apa kliknya itu, tapi saya I trust this guy. Saya nggak tahu bagaimana dia, tapi saya percaya. Dan hari itu entah kenapa Rudy, dan ketika saya bilang saya percaya, ada energi yang bisa yang membuka semua. Tiba-tiba semua terbuka. Jadinya detik itu saya merasa, I'm opening a Pandora box. Pertama kali saya bilang, wow, what am I doing? Saya ada sedikit penyesalannya, tapi sudah terlalu terlambat untuk mundur. Coba ada rasa itu sehari aja sebelum Rudy datang ke Bali. Saya bilang, nggak usah, aku nggak mau. Karena risiko terlalu besar. Karena Pandora box itu kalau dibuka, aku nggak tahu isinya apa kan. Tapi Rudy udah di sana, dia udah mulai nge kamera, dan dia cek gitu, saya bilang, oh ternyata ini barangkali siksa, barangkali nasib saya ya, kalau bisa menerima. Ya udah, saya jalanin. Saya nggak bisa bilang terima atau enggak. Itu seperti this must happen because this is your path bersama sekarang. Ayo jalin aja, jangan takut. Tutup buka mata dan jalan terus gitu ya. Oke. Tapi kalau tadi sempat dikasih tahu kan ngangkat 3 kisah ini ya. Dari ibunya Ibu Aryani, ibu dan juga anaknya, dan tiga-tiga seniman. Ini bisa diceritain nggak sih latar belakangnya ini seniman yang beda-beda apa aja ini? Ibu saya penari tradisi. Dia bahkan dapat gelar maestro dari presidennya, dan dia di Bali. Dulu waktu ketika TVRI itu cuma punya 1 stasiun, dia ngajar live TV nari selama 10 tahun gitu loh. Jadi kalau orang dulu tahun 80-an itu nulis alamat, nulis surat Ibu Aryani, Bali, sampai di rumah. Nggak usah ada alamat, orang tahu semua. Terus itu yang membuat saya juga, kan nama saya Aryani dan wajah kita mirip. Kalau saya di sekolah, misalnya dulu saya nulis puisi di koran, di Bali Post, saya bangga sekali. Oh, karena ibu kamu kan gini, semua nama ibu saya yang dibilang, kan saya yang nulis gitu ya. Selalu ada rasa, kenapa aku diperbandingkan dengan ibuku gitu ya. Makanya saya malah, aduh gimana ya caranya biar saya berskenia di panggung tapi nggak nari gitu loh. Karena saya kan nanti, ibunya bagus sekali, kamu kok enggak. Makanya saya sudah sangat mencari celah seni yang tidak banyak dengan tari, walaupun saya senang sekali menari ya, dan saya juga sekolah tari segala macam. Akhirnya ketika saya kelas 2 SMP, saya belajar latihan teater pertama kali, saya langsung I'm going to do this gitu kan. Ya itu, dan saya kalau boleh bilang saya pemain, anak saya dia songwriter dan penyanyi. Jadi tapi dia juga bisa nari, juga bisa bermain. Tapi kayak spesialisnya agak beda dikit-dikit ya. Animator juga ya? Ya, animator juga dia kuliah lagi sekarang. Penari, pemain teater, dan juga penyanyi. Rudy kayaknya kalau bisa dibikinin musikal bagus ya, gabungannya ya. Bagus banget. Gabungannya ya, ada yang nari, ada yang nyanyi, udah ada yang acting gitu, jadi satu paket komplit. Oke, penasaran sih sebenarnya apa yang akhirnya seperti yang tadi dibilang Ibu Aryani, membuka kotak Pandora, dan ini kan ada satu keberanian ya, yang mana akan men-share ke publik begitu kan, kisah masa lalu, kisah pribadi yang mungkin bahkan dianggap orang Indonesia ini masih tabu. Why? Saya sudah sejak dari 15 tahun yang lalu melakukan apa yang namanya yang kayak woman circle. Saya
4 kali sebulan saya buat kayak woman circle, karena saya pernah mengalami satu hal, saya ditinggal oleh suami saya ketika saya melahirkan anak kita yang ketiga di rumah sakit. Dia nggak jemput saya, dia pergi dengan perempuan lain. Detik itu saya merasa, wow, begitu besarnya Tuhan memberi saya sebuah challenge, berarti kekuatan saya besar sekali. Itu pikiran saya yang pertama. Oh Tuhan, betapa kuatnya diriku, tapi aku belum siap sekarang memaafkan dia. Hari itu saya berjanji akan memaafkan dia, tapi saya perlu waktu. Proses itu saya pakai untuk mempelajari, mengasah diri saya sendiri. Sekarang saya sangat berterima kasih, kalau nggak ada dia, saya tidak akan seperti sekarang. Ternyata tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Saya memerlukan seorang sosok seperti dia untuk mengutuhkan, untuk mengasah diri saya. Seperti sebelumnya saya besi yang masih tumpul, dan dia yang membuat saya ini ya, memberikan saya friction. Dan ketika anak saya dari suami yang kedua yang meminta saya untuk menolong anak dia dari perempuan itu, Mami, Om ini sama Tante ini cerai, anak mereka kasihan, kamu kan tahu caranya healing orang, kamu bantu dia dong. Anak saya loh, dari yang minta untuk saya membantu. Hanya karena besarnya cinta saya kepada anak saya lakukan. Oke, kita buat healing circle buat mereka gitu ya. Dan pada hari itu ternyata memaafkan itu membebaskan kamu. Saya bebas dari rasa sakit hati. Ternyata memaafkan orang itu bukan memudahkan orang lain, ternyata memudahkan diri saya sendiri. Karena selama ini saya yang membawa beban, bukan orang lainnya. Orang lain terserah dia ya, dia kan nggak tahu dimaafin atau apa ya. Ternyata rasa kesal, urge, apapun itu kita yang bawa semua. Ketika saya memaafkan dia, saya merasa, wow, saya punya banyak energi untuk hal-hal yang lain. Hari itu saya memutuskan, saya akan memakai pengetahuan saya ini untuk menginspirasi orang lain, untuk memaafkan dirinya sendiri, orang lain. Itu aja, karena rasanya kayak kehilangan beban 2 ton. Jadi langsung benar-benar rilis gitu ya, kita melepaskan pengampunan. Dan energi yang saya, itu kan energi yang kamu tahan ya. Untuk menahan marah itu, kamu perlu energi. Ketika kamu ini lepas, wow, saya punya energi menciptakan, saya punya energi untuk lain-lain. Saya jauh lebih kreatif, saya jauh lebih berguna untuk diri saya sendiri ya. Itu saya, wow, ini luar biasa sekali ternyata. Dan saatnya itu tuh bersamaan dengan kalau Rudy bilang 3 tahun sebelumnya saya nggak akan bisa seperti ini, Rudy, karena saya masih punya urge itu ya, dan timing itu perfect sekali dengan timing yang ini. Jadinya ya udah, barangkali sudah berjodoh untuk berbuat film ini, itu aja sih. Luar biasa. Nah, kalau tadi Om Rudy bilang kalau mungkin 5 tahun yang lalu mungkin belum berani. Nah ini juga Ibu Erin, kalau 3 tahun yang lalu mungkin juga belum bisa seperti. Nah ini adalah film dokumenter pertama Om Rudy. Apakah ini film yang dimainkan Ibu pertama kali juga? Oh, saya pernah main film sama Mas Garin dulu. Oh, sudah pernah. Ya. Jadi istilahnya gampang lah ya, aman lah ya, tidak ada kesulitan sendiri mungkin gitu. Kalau untuk hubungannya dengan film ini, jangan kesannya dia yang main film ya. Emang tentang dia kok. Oh iya, jadi tokohnya emang dia. Iya. Kalau film lain boleh lah. Kalau ini kan memang dia is our subject yang kita harus gali kan dia. She is the story. Jadi dia nggak memerankan siapa-siapa. It's just dia adalah cerita ini kan gitu loh, dia dan semua kakak dan ibu dan anaknya gitu. Berarti bisa dibilang Om Rudy nggak ada kesulitan juga untuk ngedirect ya? Nggak perlu saya direct. Kalau dokumenter itu kita nggak perlu direction, kita yang harus mendirect diri kita sebenarnya. Misalnya kayak baru kenal si ibunya, misalnya tiba-tiba curhat, kita harus know how to put the camera. Nggak bisa begini nih. We have no time. Oke. Itu harus handheld and ready to shoot, nggak bisa. Momen itu akan gone. You have to be ready at any time, anywhere. Di mobil lagi ngomong dari belakang, ya shoot dari belakang, mau gimana. Yang penting kan the information and people know that she's the one that do the talking. Yang penting itu. Nggak harus semua muka depan doang gitu. Tapi kan biasanya kalau di film tuh ada skrip, ada kayak tema plotnya gitu, nggak ada. The story is already there kok, dari Tuhan udah ada kan dikasih ke mereka. Oke. Kita tinggal gali aja. Malah menurut aku, gara-gara dokumenter ini, itu yang menyelamatkan saya bikin film-film saya patah. Oh. Iya, karena saya akhirnya belajar untuk bisa mengcombine aku nggak bilang adegan lagi, peristiwa. Adegan itu kan begitu film banget gitu. Hanya ada di orang-orang film, adegan, shot gitu. Menurut aku adegan is peristiwa kan. Iya. Peristiwa demi peristiwa, dikombinasi apa supaya orang merasakan kan itu sebenarnya.
si karakter yang ada dalam peristiwa itu tambah peristiwa apa yang akhirnya sama dengan B. Penonton harus merasakan B. Gimana caranya? Apa tambah apa sama dengan perasaan supaya B. Nah itu yang nggak pernah dikasih tahu sama guru acting sekaligus dari zaman bahula. Taunya, udah lu pokoknya acting ya. Nggak pernah acting ini untuk tujuannya penonton ngerasain apa nih, kan nggak pernah. Ya. Kan harus ada destination-nya. Purpose kenapa nengoknya harus begini ya? Kan supaya penonton ngerasain haru. Kalau gue gini emang kenapa? Ya karena nanti penonton akan tahu lo. Kan kalau begini coba kita rekam ya. Rekam terus kita playback tuh kan. Haruan mana? Lu ngeliat gini apa begini? Karena kalau gini mata lu tuh terlalu tajam misalnya. Kayak gitu ya kan itu kan gestur yang punya emosi gitu, gestur itu. Kan nggak perlu harus marah-marah untuk orang ini kan. Gestur lu marah kan bisa cukup yang itu lah gestur. Ya. Gitu. Ya kan malah lebih kasar menurut aku. Ketika lu misalnya istri lu atau pacar lu gini, gue mau macam Wow. selesai. Nggak perlu yang diam, nggak usah gitu. Yes. See, that kind of thing yang menurut aku akhirnya dokumenter kemarin itu membuat aku belajar lagi dari nol sebagai sutradara bahwa apa yang gue tahu selama ini salah. Nggak semua, tapi salah. Sehingga membuat film yang tidak believable. Karena akhirnya aku harus melihat sebuah peristiwa itu, jangan ada kan ya, sebuah peristiwa itu nyawanya kan ada di siapa yang menjalani peristiwa itu. Yang mengalami seperti Mbak Aryani, yang mengalami apa yang peristiwa dia mungkin nggak cuma dia loh. Tapi ketika dia menjalankan, berbeda dengan Mbak yang menjalani peristiwa itu. Kita misalnya gini, kita mau keluar dari sini ke kiri nih, ya kan? Ke kiri ada orang yang tiba-tiba nyenggol. Mbak mengalami hal yang sama dengan dia, tapi Mbak bereaksi berbeda sama dia, pasti. That's what makes the same story with the different impact, because two different human yang go through it. Makanya the human is the most important thing, itu yang kita kasih nyawa dulu. Nah aktor-aktor itu kadang-kadang kita lupa ngasih nyawa dulu, karena peristiwanya kan tinggal kita bikin mereka benar-benar you deal with itu nggak bisa itu pemahamannya harus itu tadi satu sama dengan dua. Lo begini nih karena penonton harus merasakan, nah harus begitu. Oke. Jadi ngajarin gua. Itu kan berarti tantangan menjadi seorang aktris dan aktor ya. Kita kan acting dengan kejujuran kita, ketika kita berbicara film nih ya, kita juga mampu menyampaikan kepada penonton ini apa sih yang kita rasakan, apa sih kejadian. Nah begitu juga pemikiran director nih misalnya, ingin menyampaikan sebuah cerita, nah pas tahu kisah kehidupannya Ibu Aryani ini, apa sih value yang Om Budi dapat dan akhirnya gue harus nyampein ini ke penonton gitu. Gue mundur dikit ya. Yeah. Nggak usah aktor deh, presenter. Gue harus bagaimana supaya penonton pas mendengar berita ini, mereka akan feel emotional. Itu kan ada, lo harus gimana ya? Ini sama dengan penonton ngerasain apa? Hari ini pemirsa, kita baru saja mendengarkan kabar bahwa, atau itu kan the way you say it, eyes, semua mata, itu kan ngomong, itu karena didesain untuk supaya orang iba apa kan gitu. Nah itu sama exactly. Nah kalau itu kan cuman oke lah, itu cuman emotional. Kalau menurut aku value-nya itu adalah bahwa tadi itu bahwa kita ke belakang itu kan kita bisa anything gitu. Kita bisa bad person, bisa nggak ada yang sempurna kan, nggak mungkin bilang, oh gue baik banget segala macam. Nggak mungkin. Pasti ada the dark side of you and the bright side of you. Nggak mungkin. Tinggal proporsinya aja. And it's matter of when gitu. Kalau aku melihat ini perjalanan spiritualku, this documentary ini. Hours, oke. Tapi mungkin Mbak Ini udah duluan karena masalahnya lebih beda sih masalahnya ya. Tapi perjalanan spiritualku untuk menemukan yaitu our purpose sebenarnya. Dan keputusan yang harus aku ambil berikutnya itu menentukan saya bagaimana ke depan gitu. Udah doesn't matter. Ibaratnya gini deh, kita mau do the right thing whatever sebelumnya, kalau keputusan kita berikutnya salah, yang diingat yang salah pasti. Yeah. That's it. Makanya siapa kita itu depends on our next decision. Sedap. Wah. Ini prosesnya kalau boleh tahu berapa lama sih syutingnya? Cepat sebenarnya. Teman saya datang menawarkan itu, terus akhirnya nggak lama lah, seminggu atau berapa hari gitu, saya langsung ke Bali. Karena kalau kayak gitu tuh kita jangan kelamaan. It's gini, kalau buat aku, dari dulu tuh aku percaya bahwa spontaneity itu always do the magic. Kadang-kadang orang ada gini ya, wah nggak bisa loh, bikin film tuh harus lama. Itu lama tuh ada dua kemungkinan, either lo blow on, or you don't know how to make it fast gitu loh. Ngerti nggak sih? Karena menurut aku, momen yang hilang itu yang lebih precious daripada kita mikirnya kelamaan gitu loh. Cuman kalau ini dilakukan dulu, mungkin gua nggak bisa secepat itu, spontanitasku tidak akan setajam ini maksudku gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau orang bilang, tapi kan semuanya harus dipikirkan, planning, not me. Karena udah ada ininya kok, maksudnya gini, my spontaneity itu, that's my biggest, apa ibaratnya ya,
gue paling always senang sama spontanitas pertama gue. Yang gue ambil gitu. That's the magic. Magic itu yang seru bikinnya gitu. Oke, baik. Nah, selama proses syuting ini dari Ibu Aryani atau Nobri pernah ngalamin kesulitan nggak sih? Boleh dari Ibu Aryani dulu. Saya setelah selesai lihat footage-nya itu saya agak nyesel sih nggak mandi, nggak sisiran. Sialan Nggak dandan. Saya masih semalamnya udah pentas gitu ya. Terus pagi-paginya janji merudi. Terus saya masih leleh bang, ayo syuting yuk, ayo. Rambutnya berantakan, pinjam lagi t-shirt yang saya pakai tidur itu saya bawa aja, saya jalan-jalan. Ternyata itu yang paling penting di film tuh. Oh my god, kalau aku tahu aku sisiran. Itu kamera kalau bisa ngerekam bau dan main tuh bisa ya. itu kesulitan ya, tapi ya saya tidak begitu idle ya, saya tidak begitu angkuh dengan penampilan, jadinya tidak mengganggu. Saya cuma oh my god bisa sisiran dikit kali ya gitu ya, tapi ya nggak masalah, tapi sebenarnya itu no big deal. Tapi ya kalau dari Nobri gimana? Kalau kesulitannya waktu itu ya karena nggak ada kesulitan, cuma ketakutan aja, bukan kesulitan. Jadi ketakutan tuh kadang-kadang menjadi masalah. Misalnya kita ngikutin dia kemana kan? Yeah. Karena aku maunya pokoknya run and gun, ya udah kita ready to roll gitu kan sama temanku, sama asistenku satunya. Ready to roll artinya kan dia mau dibawa kita kemana ya siap, gitu. Lokasi terutama yang ketakutan nih, lokasinya nanti pas kita nge-shoot kerekam nggak nih, gelap nggak? Nah, itu kan matter of ini, cuman kan teknologi sekarang ternyata teknis canggih ya itu. Dan selalu ada jalannya. Ya kan, kita kan akhirnya dapat tempat, ya kan, akhirnya dapat ini, ada aja. Ada aja ya. Jadi spontanitas itu justru lebih, kadang-kadang kalau kita tahu plan out malah dapat lokasinya malah yang berasa kayak gini. Sesuatu yang terlalu kosmetik, terlalu setup ya, itu nggak real. Karena kosmetik and setup, it's not real gitu. Nah, kalau nggak real, people will not believe it. Pasti. Kalau nggak real ya. Lu udah ini lo rekayasa ini ya. Udah malas lo udah selesai. Berarti semua adegannya juga real. Nah, pas selama proses syuting ini gitu ya, ibaratnya dari Ibu Aryani sendiri, karena otomatis itu beradunya sama ibunya sama anaknya juga kan. Ada nggak sih satu kejadian yang sebenarnya di real life-nya itu nggak pernah terjadi? Yang adegan terakhir itu tidak kita rencanakan sama sekali. Tapi itu benar-benar terjadi real time gitu ya. Di mana anak saya mengungkapkan sesuatu yang pernah saya lakukan 10 tahun sebelumnya, yang sangat menyakiti hatinya dia. Dan saya juga nggak ingat, nggak begitu ingat, kayaknya gitu ya. Ternyata kita orang tua kadang-kadang menyakiti anak kita tanpa kita sadari ya. Dan itu kita tidak ada orang tua yang bilang yang normal, yang intentionally. Yang intentional itu menyakiti hati anaknya, tetapi kita melakukannya unintentionally. Dan setelah filmnya di syuting selesai itu saya baru bilang, oh ternyata ini sangat selaras dengan pekerjaan saya selama ini, empowering women, inspiring women gitu ya. Ternyata kita memang tidak bisa berbohong dengan diri kita sendiri kan. Karena saya bekerja sebagai woman inspirator, kenapa saya masih punya konflik dengan anak saya sendiri, dengan ibu saya sendiri ya. Nggak mungkin dong kalau saya masih punya generation konflik ya, kalau saya malah menginspirasi perempuan lain untuk healingnya. Lo healing dong, karena saya gua sendiri belum ya. Itu seperti, bagi saya itu seperti crown-nya. Oke, I'm going saya harus all in. Kalau saya benar-benar jadi woman inspiration itu saya harus all in semua dengan semua keburukan dan kebaikan dengan kegelapan. Karena itu kita kan yin yang seperti dua ini yang ini ya, ada orang filsafat North American Indian yang bilang ada dua wolf yang tinggal di punggung kamu, dan yang satu membisikkan yang bilang makan saja, bunuh saja ini, ya cintai dia gini ya. Terus dia tiap hari gonggong terus ya. Terus cucunya bilang, yang mana menang, yang kakek yang dua itu. Kalau mereka tiap hari berkelahi, yang mana kamu kasih makan itu yang menang. So which energy you feed yourself with, itu yang menang. Kan tiap hari struggling, kita nggak mungkin nggak struggle tiap hari. Aku bangun apa enggak ya, dead wakernya, snooze apa langsung bangun ya. Kalau snooze 3 kali, ya kan, telat lagi 15 menit. Itu selalu every second, every day kita membuat keputusan. Saya selalu ingat, which wolf I feed today.
pilihan lagi. Iya, setiap hari Negatif atau memilih. positif Oke. ya. Iya. Makin banyak lo masukin negatif, lo akan jadi Ya, begitu ya. itu power lu ya, itu kan power kamu dua-duanya. Terus snooze, ada opsi snooze tuh juga bahaya. Mending nggak usah pakai opsi kan. Jelas lo maunya apa tuh pas bangun. Kalau snooze-nya masih diopsikan, ini masih on Iya snooze-nya. juga nih. Berarti ada potensi lo emang pengen digoyang. Bener. Oke, kalau dari Ludi ada nggak selama proses ini pas setelah melihat tokohnya Ibu Aryani gitu ya, ada hal-hal yang di luar ekspektasi nggak? Ternyata kan biasa nemuin ya ada kayak golden scene-nya lah, atau tiba-tiba wah ini nih gitu. No, every moment is golden scene. Kalau di dokumenter ya dong. It's their life kok. Makanya aku bilang, ternyata gue selama ini salah. Karena gue melihat dokumenter yang salah. Sejak gue nonton Netflix, dokumenter itu keren-keren. Emosional semua kan Netflix. Dan itu kan aku dapat ini kan setelah Netflix gue tonton. Sebelumnya kita teori zaman dulu anjing boring banget deh. Aduh gila nih gimana nih. Iya kan zaman dulu tuh kan kayak, oh lo tuh kayaknya ensiklopedia mana gitu loh yang nggak penting gitu kan. Kenapa aku bilang nggak penting? Karena kalau orang nggak nonton, terus buat apa gitu loh. Tuh orang menggali itu gitu kan. Makanya aku ngerasa bahwa every moment is important gitu bedanya, dan apa ya, seperti aku bilang bahwa cara saya mewawancara juga nggak bisa begini. I have to like talk and then dia ngomong rekam, atau rekam terus stop. Nggak bisa berasa. Set itu nggak bisa, apalagi mama ya, ibu kan, ibu harus ini gitu, harus gue tuh sampai deket banget begini, ya kan close up-nya gitu, karena menurut aku, I love close up. Kalau kayak gini-gini, the eyes, itu yang mahal, karena ciptaan Tuhan itu kan ada di situ semua, tuh fitur-fiturnya itu loh. Kalau lu tiba-tiba kemana, kebanyakan kemana, human being itu loh yang punya nyawa, man, that's Yes. yang gila loh. Betul. Itu ibunya kan aku close upin banget kan, asisten gue udah nggak terlalu close up tuh, apa itu yang the priceless momennya tuh kan di raut wajah dia yang, kan ibu kadang-kadang ngomong suka nggak jelas ya, tapi matanya itu kan talking kan, matanya itu emotional banget bahwa ada penyesalan kelihatan, ya kan, orang kan mata kan, ibaratnya gini deh, menurut aku, kalau mau telanjang bener kita siapa itu mendingan di dokumenter itu, di film ya, nggak harus dokumenter apapun ya. Kenapa? Karena menurut aku kita akan lebih bisa respect orang ini. Karena gini, mendingan ketemu orang yang tahu jeleknya gimana, tapi kita tahu dia gimana sekarang, dibanding orang yang lu nggak tahu kayak apa lu. Ngerti lu zaman sekarang kita nggak tahu orang itu kayak apa ya kan? Mending kita tahu, oh dia pernah begini, tapi dia sekarang begini, oh dia udah gini gitu. Aku juga gitu, karena aku bilang kalau sama istri juga, kamu nggak usah bilang jangan. Bilang aja jelek-jelek gua, kalau emang nggak suka ya udah. Kalau iya ya nggak apa-apa gitu, ya nggak apa-apa kan gitu loh. Karena kita kan manusia yang kita mau ditutupi apa? Kita kan bukan di bisnis yang harus menutupi hal jelek gitu. Siapa tahu dengan mereka tahu jeleknya, tapi mereka tahu kita kayak apa sekarang, mereka akan bisa respect itu gitu. Wow, luar biasa. Spiritual. Ini makin bikin penasaran ya, seperti apa sih hasilnya ini gitu loh, karya dari Om Rudy dan juga ibu yang ada di dalam filmnya. Ini penasaran banget sih asli, dan nanti akan premier itu di akhir Juni ya, bener ya? Tanggal 23 Juni kita plannya di Plaza Renon. Boleh nambah satu lagi nggak? Boleh. Mengenai spiritual itu lucu tuh. Kalau orang belum nyampe ke, kita nggak bilang tingkatan spiritual ya. Kalau belum nyampe ke level yang bahwa the purpose ya, paling nggak ya, pasti akan, you're right. Kita aja ngomongin misalnya ada sebuah kejadian yang spiritual yang berhubungan sama Tuhan atau apa, pasti, ayo bisa aja lu ah. Pasti gitu. Orang pasti lebih begitu dibanding kayak, gila ya waktu itu di situ tuh ada yang serem tuh di situ gitu. Oh ya gimana? Pasti gitu lebih. Jadi even gini, bahkan banyak orang yang tidak sadar bahwa sebenarnya mereka itu spiritual aim-nya, cuma mereka nggak tahu gitu. Misalnya Mbak jadi presenter, saya jadi sutradara, atau kita pengen duit banyak, itu tuh apa kan? Buat ketenangan hati. Ketenangan hati itu spiritual, Rek. Ketenangan jiwa, kedamaian hati, itu spiritual. Bukan banyak duitnya kan, tapi banyak uang itu membuat lo menjadi tenang kan. Nah, tenang itu berarti yang lo cari itu sebenarnya spiritual, cuma lo soal nggak ini aja, nggak sadar gitu loh. Dipikir materialistis segala macam, tapi ujungnya itu kepuasan hati pun spiritual sebenarnya. Jadi sebenarnya itu dari awal kita spiritual, tapi kalau kita udah ngomong gini, yang orang nggak paham itu akan bilang ini khotbah nih. Kayak itu bener aja. Kan kayak standar ya, Pak, kan kayak gitu ya. Dulu juga gue juga gitu, tapi pas yang gini kan kita nggak, dengan kita lebih sadar bahwa life is 99% spiritual sebenarnya. Orang bilangnya sih enggak, tapi kalau menurut gue iya, cuma kita nggak sadar. Kalau belum sampai ke level paham itu, sebenarnya ya itu yang lo perlu cari sebenarnya.
dia nggak akan itu your loss sebenarnya gitu. Nah, tapi nggak harus kayak kita yang harus mengalami hal-hal yang dramatis begini. Maksud gue kalau kita kan memang harus mengalami hal dramatis baru mencapai itu. Karena kita orang bandel. Nah mungkin ya, ada yang subtle kan hidupnya kan. Ya. Tapi di titik tertentu dia late gitu, karena late untuk menyadari gitu kan. Itu sebuah perjalanan sih. Iya bahkan, ya, tapi kan kadang-kadang kita ngomong gitu kan sebuah perjalanan, sebuah ini kan seolah-olah gitu. Tapi yang ngomong tuh kadang-kadang kan suka denial. Denial kayak misalnya gini, the definition of happiness sesimpel itu misalnya. Ya pokoknya kalau gue sama suami gue berdua udah aman kita aja. Tapi ada yang lebih detail happiness-nya dari itu apa gitu. Something yang memang lo harus temukan gitu. Ngerti gak sih? Apa ya? Nah ketika lo udah temukan lo akan stop mencari itu. Nah akhirnya everything happy jadinya enak gitu. Tapi kalau masih ini wah duit kurang aja lah ini. Wah itu udah karena salah. Setiap orang kan definisinya beda-beda ya, happiness yang ditemukan sama orang beda-beda. Oke, kalau dari Om Rudi apa? What's happiness? Kalau aku yang penting dua hal happiness. Tidak menyakiti orang. Lagi. Ya dulu aku sering nyakitin orang soalnya. Ya, dan tidak menyusahkan orang. Dah. Banyakin maaf, banyakin terima kasih. Selesai udah, nggak usah macam-macam. That's a simple thing. Ibu Aryani? Ya, itu ininya. Tapi saya sedikit yang Rudi bilang purpose, saya baru menyadari setelah saya lama di Jerman, saya tuh nggak sengaja tidak tanpa alasan dikirim ke sana ya. Saya merasa diri saya sebagai building bridges. Karena sekarang kan banyak gap yang dibuat oleh manusia. Saya senang sekali membuat jembatan antara yang kelihatan dan tidak kelihatan, dari timur ke barat, utara ke selatan, laki perempuan gitu ya. Karena kan harusnya yang bridging ya. Itu ternyata energi saya itu memang bridging bridges, bridging the gap gitu ya. Terus kalau sudah tahu purpose-nya akan sangat dimudahkan apapun yang kita lakukan. Dan kalau begitu dimudahkan, selalu bilang, oh terima kasih. Dan ternyata thankfulness itu datang dengan sendirinya. Kalau kamu tahu purpose-mu apa, kemarin saya mau ke Jakarta aja, saya mau ke Jakarta, kau mau ikut nggak dengan kita? Ternyata saya bisa numpang di mobil yang rumahnya cuma 10 km dari rumah yang saya tuju. Kan semua itu kayak, ya terima kasih gitu ya. Ternyata ya itu kalau kamu tahu purpose-mu dan melakukan purpose itu dengan senang dan cinta kasih, itu semua akan natural aja ya mengalirnya. Oke, itu tadi obrolan kita barengan Om Rudi Sudjarwo dan juga Ibu Aryani yang memang membahas ya. Ini ngasih bocoran aja sih, nanti kalau lengkapnya kan kita bisa lihat bareng-bareng di filmnya gitu ya, penasaran seperti apa dan apa sih pesan yang akan tersampaikan, dan mudah-mudahan tentunya ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita kaum-kaum perempuan yang dulunya juga pernah menjadi korban-korban seperti itu gitu ya Bu ya. Dan terakhir pesan kepada nanti penonton ini dari Ibu Aryani dan dari Om Rudi apa sih? Boleh duluan Ibu? Aduh, kalau kamu bisa bahagia, jadi aja bahagia saja sekarang. Jangan nunggu. Sekarang aja. The right time is always now. Wow, bahagia itu diciptakan diri sendiri bukan mereka. Ada nggak statement gitu juga ya? Dari Om Rudi? Itu pertanyaan yang paling dari setiap film yang aku bikin selalu pesannya itu. Tapi kalau yang ini nih, ini lebih gampang sih. Gampang karena memang jelas dokumenter dibikin karena ada pesannya kan. Selain kalau film biasa kan ada hiburan, udah jelas. Lo nggak ada pesan tapi kalau terhibur ya udah selesai di situ. Kalau aku paling ya itu. Di sini kita bisa kalau akunya pribadi saya belajar sebagai menjadi manusia yang lebih baik kan. Dengan membuat film ini saya berharap penonton ketika menonton ini menjadi manusia yang lebih baik juga. Sederhana. Siap. Mantap, luar biasa ini. Makin bikin kepo filmnya kayak gimana. Mudah-mudahan nih kita bisa nobar kali ya abis ini apa akhir Juli nanti premier ya. Kalau nonton bareng, kalau dokumenter jangan nonton bareng, harus sendirian tuh malam. Oh gitu ya? Gitu. Ya kalau bareng-bareng kan lo nggak enak ada dia ada gitu. Oh iya dong, itu personal banget soalnya kalau dokumenter. Oke, jadi film horor boleh, tapi kalau film dokumenter harus. Oh, jadi biar bisa meresapi gitu ya dan mengambil nyanyi. Oke, mantap luar biasa. Ya udah, kamu penasaran? Tungguin aja nanti filmnya ya. Ya udah kalau gitu sekali lagi terima kasih Om Rudi, terima kasih Bu Aryani. Nanti kita ketemu lagi ya. Penasaran seperti apa filmnya Her Story? Tungguin aja. Saya Sheila Oktarina, sampai jumpa.